Di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita masih di bab al-yakin, yaitu bab atau hadis yang terakhir di bab al-yakin. Hadis yang di sini disebutkan al-ashir, yang yang ke-11, yaitu yang terakhir di kitab al-yakin. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dikatakan di situ qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif fashaka al-muhtarifu akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bih rawahu al-imam at-Tirmidzi bi isnadin sahihin ala syarti Muslim. Artinya hadis ini walaupun tidak ada di Bukhari Muslim, disebutkan oleh Imam Tirmidzi, tapi hadis ini merupakan hadis sahih. Karena memang sudah kita ketahui bersama bahwa semua hadis yang ada di Bukhari Muslim adalah hadis sahih. Tetapi tidak semua hadis sahih ada di Bukhari Muslim. Jadi jangan berpikiran kalau nggak ada di Bukhari Muslim hadisnya dhaif, salah. Memang semua hadis yang ada di Bukhari Muslim itu hadis sahih. Tetapi tidak semua hadis sahih ada di Bukhari dan Muslim. Di antaranya ada di riwayat Imam Tirmidzi. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Dikatakan di situ an Anas, dari Anas ibn Malik. Anas bin Malik sudah sering kita bahas, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sempat berkhidmah kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Khadimtun Nabiyya asyra sinin, kata beliau. Dan beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah dalam usia 103 tahun. Dan banyak sekali hadis-hadis yang beliau riwayatkan, di antaranya apa yang kita baca di malam hari ini. Beliau mengatakan kana akhawani ala ahdin nabi. Dulu ada dua laki-laki bersaudara. Siapa mereka? Tidak disebutkan siapa dua orang yang bersaudara ini. Tapi akhawan di sini menunjukkan bahwa mereka ini adik kakak, ini bersaudara. Kata para ulama, ini adalah dua orang yang bersaudara. Ya mungkin kalau bahasa kita adik kakak. Ala ahdin Nabi, mereka hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dua orang ini sahabat. Kenapa? Karena ala ahdi Rasul, mereka hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma, salah seorang di antara mereka berdua, entah kakaknya atau entah adiknya. Ngapain mereka? Ya'tin nabiyya, yaitu mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar yahtarif, yang satunya lagi, yang lainnya yahtarif. Apa itu yahtarif? Yaktasib, maksudnya bekerja. Jadi yang satu ngedatengin Nabi, yang satu kerja. Ngapain dia ngedatengin Nabi? Maksudnya mulazamah, duduk bersama Rasul, ngaji, taklim, mempelajari apa yang dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ya'tin nabiyya, maksudnya mendatangi Nabi, belajar. Jadi dua saudara ini adik kakak, yang satunya mulazamah dengan Rasul, ya'tin nabi. Datang habis sholat subuh, dia duduk bersama Rasul. Nanti Rasulullah ada di sana duduk, didatengin. Pokoknya dia ya'tin nabi, mendatangi Nabi terus. Maksudnya mulazamatun nabi, yaitu duduk mulazamah secara istiqomah, terus ngaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasyaka, yang satu lagi al-akhir yahtarif. Yahtarif ini yaktasib, kerja. Yastaghil, dia mencari, disebutkan di situ yatasabbab, yaitu mencari sebab rezeki. Artinya orang ini bekerja. Jadi yang satu sholat 5 waktu, habis selesai sholat keluar bekerja. Yang satu lagi duduk bersama Rasul, ngaji, taklim. Habis selesai pulang, yang kerja ini istirahat, sholat, tetap sholat sama Nabi. Tapi habis sholat langsung kerja lagi. Sementara yang ini nggak kerja, dia ngapain? Mulazamah terus sama Nabi Muhammad. Duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngambil ilmu terus bersama Nabi. Akhirnya syaka al-muhtarifu, fasyaka ayashku, ngadu.
Ya kalau bahasa kita ngeluh dah. Ngadu ke Nabi, ngeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngapain Al-Muhtarif nih, si yang kerja nih yang ngadu sama Nabi? Ngaduin siapa? Akhahu, yaitu saudaranya yang diaduin. Dia ngeluh nih kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, nih saudara saya taklim dulu. Nah saya yang kerja. Dan makannya si yang taklim dari mana? Dari saya. Jadi saya yang kerja, nanti dapat duit, dia dapat bagian, saya kasih tuh. Karena dia nggak kerja, saya yang ngasih makan dia. Kerjaannya taklim dulu sama Anda ya Rasulullah. Nah, tentunya aduan ini dia pengennya, ya Rasul, kasih tahu dia dah, biar bantuin saya kerja, jangan taklim dulu. Masa saya terus yang kerja, dia tinggal nikmatin apa? Hasilnya ya sekali-sekali bantuin saya. Jadi dia ngadu ke Nabi biar Nabi ngasih tahu sama saudaranya, biar jangan sering-sering terus duduk sama Nabi, jangan taklim melulu, kerja deh bantuin apa saudaranya ini. Kenapa? Karena dia mengadu itu karena dia yang ngasih makan si saudaranya. Faqala, ternyata Nabi menjawab. Apa kata Nabi? La'allaka, boleh jadi kamu turzaku bih, dikasih rizki gara-gara saudaramu yang taklim. La'allaka turzaku bih, boleh jadi kamu itu dibuka rizki oleh Allah, digampangin dapat duit gara-gara saudaramu yang apa? Belajar. Gara-gara dia kamu dikasih berkah oleh Allah. La'allaka turzaku bih, boleh jadi kamu dikasih rizki bihi, yaitu apa? Bi ikhwan, dengan saudaramu tuh. Dengan sebab ikhwatik, dengan saudaramu itu engkau dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini hadis yang singkat, yaitu kejadian. Nah, kalau ditanya hadisnya yang mana, itu doang. La'allaka turzaku bih. Yang lain cerita. Nah, kan lain cerita dari Anas bin Malik. Dulu ada 2 orang saudara, yang satu mulazamah sama Nabi belajar, yang satu kerja. Yang mulazamah ini makannya dari yang kerja. Akhirnya sekali waktu yang kerja ngadu sama Nabi, ya Rasul, ini saudara saya ini taklim dulu, nggak pernah bantuin saya kerja, tolong deh kasih tahu biar dia bantuin saya. Nabi bersabda, ini sabdanya Nabi, la'allaka turzaku bihi. Jadi insyaallah pulang dari sini pasti hafal semua. Kalimatnya cuma 3, la'allaka turzaku bihi, begitu doang. Malam ini belajar apa hadis? Apa hadisnya? Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, la'allaka turzaku bih. Rawahu al-Imam Tirmidzi bisanadin sahih. Nah, ini adalah hadisnya. Tapi kalau antum bacain la'allaku turzaku bihi bingung. Maksudnya apaan nih? Boleh jadi kamu dikasih rezeki karenanya. Apaan ceritanya? Harus ada ceritanya. Makanya Anas bin Malik nggak langsung nyeritain hadis Nabi, tapi diceritain dulu kejadiannya. Nah, setelah kejadiannya tahu, baru nyambung. Nah, tentunya di hadis yang singkat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Ya, bisa kita ambil pelajaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat ini. Yang pertama, ada anjuran saudara itu saling membantu. Ada anjuran saudara itu saling membantu. Karena orang ini kerja, dia yang ngasih makan, dari hasilnya itu berbagi dengan apa? Dengan saudara. Cuman karena kelamaan ngeluh juga dia. Tapi itu anjuran, ada anjuran untuk kita apa? Bersedekah. Jadi kalau kita punya rezeki, kalau mau membantu orang, cari dulu orang yang paling dekat dengan kita. Al-aqrab fal-aqrab, yang paling dekat, yang lebih dekat, yang lebih berhak untuk dapat kebaikan dari kita. Jangan sampai kita Masya Allah menyebar sedekah kita ke sono kemari, ternyata adik kita, kakak kita, ponakan kita, orang-orang yang dekat kita malah maaf kelaparan, kita nggak ngasih rezeki, kita nggak berbagi. Ini adalah anjuran untuk berbagi orang yang paling dekat dengan kita. Jangan pernah kita menjadi orang dermawan di luar sebelum menjadi orang dermawan di rumah kita, kemudian di kerabat kita, tetangga kita, baru orang lain. Ini tentunya merupakan pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang kedua, bahwa bekerja untuk mencari rizki selama
Melaksanakan kewajiban merupakan hal yang sangat baik. Karena Nabi tidak pernah menegur saudaranya ini yang jarang taklim, tapi dia apa? Kewajiban tetap dilaksanakan. Dia sholat, keluar, sugul itu cari apa? Yaktasib, yahtarif, dia cari kerjaan, dicari makan. Maka itu hal yang bagus, hal yang boleh. Jadi kita jangan pikir bekerja itu apa, wah kamu kerja melulu cari dunia, akhirnya dijuluki hubud dunia. Wah, kenapa kerja melulu hubud dunia? Bukan begitu. Kerja itu hal yang bagus. Yang penting jangan meninggalkan kewajiban. Sholat tetap dilaksanakan. Makanya kalau kita baca surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dikumandangkan suara azan Jumat, ayo sama-sama semuanya segera pergi ke masjid, tinggalkan jual beli. Kemudian fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, kalau selesai salat, fantashiru fil ardi, menyebarlah kamu di atas muka bumi. Mau ngapain? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Berarti yang penting sholatnya sudah apa? Dilaksanakan. Jangan sampai kerja sampai meninggalkan sholat. Ini yang menjadi bahaya. Ada kalimat, ini bukan hadis tapi kalimat sangat terkenal. Man taraka, dikatakan apa? Siapa yang meninggalkan apa itu? Salat ad-dhuhri, salat duhur, nuziat barakatu rizkihi. Katanya apa? Siapa yang meninggalkan salat duhur, nuziat, akan dicabut barakatu rizkihi, keberkahan rizkinya. Jadi kalau kita kerja datang duhur, karena lagi kan duhur tuh lagi rame-ramenya mungkin. Apalagi yang jual makanan lagi apa? Wah, lagi jagi makan, akhirnya dia tinggalin itu semua apa? Sholatnya, duhurnya ketinggalan gara-gara cari rizki. Dapat rizki, tapi dicabut keberkahannya. Jadi maaf, nilainya mungkin tidak berkurang, mungkin lebih banyak dia karena nggak sholat, tetapi berkahnya itu apa? Hilang. Maka silakan sholat, silakan bekerja, tapi jangan meninggalkan sholat. Begitu juga tidak tercela apa orang yang menghabiskan waktunya dengan belajar. Rasulullah SAW melihat ini orang nggak dicela, kenapa ngaji terus kerja? Nggak begitu. Yang penting dia dapat makan, dia nggak minta-minta, dia dapat dari saudaranya, dia dapat dari kakak atau adiknya makan tiap hari. Tapi Nabi nggak cela itu orang. Berarti ada orang yang belajar terus sampai dia nggak kerja. Yang penting dia tidak kelaparan, tidak mentelantarkan dirinya. Karena innali nafsika alaika hak, pada dirimu itu ada kewajiban yang harus dipenuhi. Apa? Makan, minum, dia dapat. Walaupun dari pemberian orang, tetap dia ini tidak tercela. Jadi alhamdulillah dua-duanya nggak dicela sama Nabi. Dua-duanya bagus. Jadi kalau kita lihat ada yang masya Allah apalagi sudah usia pensiun ngaji melulu, nggak apa-apa, itu hal yang bagus. Orang kita udah nggak minta-minta, kita kok kita ada gaji, udah ada dana pensiun atau ada kontrakan, udah tenang ngaji aja terus, nggak dicela sama Nabi. Begitu juga ada orang yang kerja melulu, nggak dicela sama Nabi. Yang penting jangan apa? Meninggalkan kewajiban, selesai. Emang hidup tuh enak kalau ngikutin Nabi, kagak ada celah-celahan. Kalau sekarang kan nyela mulu, salah aja bawaannya. Jadi Nabi itu enak kalau kita apa? Beragama gaya Rasul. Ya Allah, Nabi nggak ada tuh yang menyalahkan sini, menyalahkan enggak. Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil. Yang keempat, ternyata ketika ada orang yang membantu orang yang taklim, itu menjadi pembuka pintu rezeki yang sangat besar. Tuh keluarga kakaknya itu kan ngomong atau adiknya, ya Rasul, tolong dong, adik saya tuh yang taklim dulu, sekali-sekali bantuin saya kerja, masa taklim dulu. Nabi bilang apa? La'allaka turzaqu bih, jangan-jangan kamu tuh dibuka rezekinya oleh Allah gara-gara engkau bantu tuh adikmu yang taklim dulu, makannya dari kamu. Dia kan makannya
kakaknya. Jangan-jangan rezeki Allah buka terus untukmu gara-gara engkau memperhatikan orang yang belajar. Kalau di stop dia nggak ngaji, jangan-jangan rezekimu nggak sebanyak ini. Maka kalimat la'allaka itu bukan boleh jadi, boleh terjadi, boleh nggak, bukan begitu. Nah, kalimat la'alla itu kalimat semoga, itu kalimat bukan berarti boleh terjadi, boleh tidak. Tetapi itu menunjukkan kepastian. La'allaka turzaqu bih. Bukan kalimat begini, boleh jadi, berarti boleh iya, boleh enggak. Enggak. Kata ulama, la'allaka turzaqu bih, engkau itu dibuka pintu rizkimu gara-gara apa? Gara-gara sedekah yang kau berikan kepada orang yang belajar. Subhanallah. Kan ada tuh kalimat la'allaka, ada apa? La'allahum apa? Tuflihun, atau la'allakum tuflihun. Dalam Al-Quran banyak tuh. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. La'allakum boleh jadi untung, bisa jadi enggak. Oh pasti. Itu jangan dia terjemahkan la'alla itu boleh jadi, boleh apa? Tidak pasti kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak itu kalimat apa? Makanya suka kita ngomong, kan lagi rame tuh di media sosial. Kalau doain orang jangan pakai semoga, langsung aja. Pasti kamu selamat, jangan. Karena apa? Yang begitu katanya. Karena kalau semoga kamu selamat itu masih boleh jadi, boleh enggak. Karena kalimat apa? Semoga. Kalimat semoga itu doa. Seperti kita semoga Anda sukses. Oh berarti belum pasti sukses, sudah masih kata semoga. Mestinya apa? Pasti sukses. Nggak bisa begitu. Namanya juga berdoa. Namanya berdoa itu boleh terjadi, boleh tidak. Tapi kalimat semoga itu adalah doa yang berharap kepada Allah terjadinya. Nah, tapi gobul nggak gobul itu kehendak dari Allah, bukan dari kita. Maka yang lebih pantas kalimat apa? Semoga dijadikan keluarga yang sakinah. Masa pasti sakinah, mawaddah warahmah habis nikah ngomong begitu? Nggak bisa. Pasti kalimatnya apa? Semoga Allah jadikan. Nah, kalimat semoga itu bukan ini doanya belum pasti nih, masih ngambang. Bukan begitu. Kalimat itu kalimat harapan, karena memang doa itu yang mengabulkan bukan kita, bukan kemauan kita, tapi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari pelajaran ini luar biasa, kata para ulama, banyak orang yang dapat rizki, dibuka pintu rizkinya gara-gara memperhatikan orang yang belajar. Bahkan dari hadis ini, tidak ada bantuan yang kita berikan kepada seseorang, kepada organisasi, yayasan, yang lebih cepat dapat balik dibukanya pintu rizki melebihi bantuan yang diberikan kepada orang yang belajar. Nih kita bantu, bangun masjid, itu menjadi pembuka pintu rizki. Tapi lebih besar lagi kalau kita bikin yayasan, anak-anak biar belajar di situ, itu lebih cepat rizkinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allaka turzaqu bih. Boleh, ini satu orang yang dibantu jadi pembuka pintu rizki. Bagaimana kalau yang segini nih? Pokoknya anak-anak yang ngaji di sini saya semuanya yang ngasih jajan. Ini jajan di mana? Semangat jajan gara-gara kita. La'allaka turzaqu bihim. Boleh jadi dengan sebab mereka rizkimu akan dibuka. Apa kata ulama? Tidak ada pembuka pintu rizki yang datang dari orang lain melebihi sedekah yang disedekahkan kepada talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Ini lebih. Kadang bukan yatim, kadang-kadang kita kan yatim miskin, tapi orang yang mau belajar nggak diperhatiin, salah. Justru ini. Makanya orang tua yang pertama, tidak ada rizki pembuka untuk orang tua yang lebih daripada uang yang dikasih kepada anak-anaknya. Ya, kita saja ngasih rizki untuk anak belajar, rizki dibuka oleh Allah untuk kita. Bagaimana kalau orang tuanya yang ngasih rizki? Ini rizki orang tua. Makanya kata para ulama, orang tua jangan pernah mikir mengeluarkan rizki untuk apa? Anaknya yang belajar. Saya ngasih bantuan, ngasih sedekah di pinggir jalan, pahalanya besar. Saya ngasih sedekah kepada tetangga, lebih besar lagi. Saya ngasih sedekah kepada keponakan, lebih besar lagi. Saya ngasih sedekah kepada anak saya, lebih besar lagi.
Yang belajar anaknya sendiri, uang yang dikeluarkan, wah itu luar biasa. Makanya kata para ulama, aneh kalau ada orang tua nggak mau mengeluarkan sebagian rezekinya untuk pendidikan apa? Anak. Ini pendidikan yang murni untuk agama. Nah, kadang-kadang orang tua kalau pendidikan dunia cepat. Belajar apa? Wah nih, belajar ilmu ekonomi biar ekonominya banyak. Wah, belajar apa? Karena mikirnya ekonomi banyak. Kamu belajar ini, nanti kerjamu gampang, nanti rezekimu banyak. Berarti dia ngeluarin itu bukan karena Allah, tapi karena apa? Rizki. Tapi ini biar ngerti syariat Nabi, biar engkau kenal nabimu, biar engkau berakhlak seperti Nabi Muhammad. Nih, saya bayar tuh guru biar ngajarin kamu. Itu menjadi pembuka pintu. Ini orang kan ngikutin Nabi, bukan dia pengen belajar ilmu dunia, enggak, dia pengen Nabi, dia deket Nabi. Kenapa dia pengen kenal Rasulullah? Dia pengen tahu syariat Rasul, dia pengen tahu akhlak Nabi. Orang yang mempelajari syariat lalu kita keluarkan sebagian harta kita untuk mereka, pembuka pintu rezeki paling besar. Nggak ada cerita orang akan bangkrut ketika memperhatikan anak yang belajar syariat Rasulullah SAW. Yang belajar syariat Rasul. Kenapa Bapak bantuin anak yang belajar itu? Karena anak itu pengen mengenal Rasul. Anak itu pengen menjalankan syariat Rasul. Anak itu mempelajari akhlak Rasul. Wah, itu pembuka la'allaka turzaqu bih. Bagaimana tidak? Coba kalau kita lihat Al-Quran. Ada yang mengatakan surat Al-Mujadalah, menyebut surat Mujadilah. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuju fanshuju. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah, fil majalis, di dalam majlis. Di sini al majalis apa ini? Kata ulama, majlis ilmu. Karena ceritanya ini ayat Nabi waktu itu duduk di majlisnya, sahabat datang penuh, lagi pada berebut nih pengen deket Nabi, penuh. Akhirnya nggak lama datang orang tua, sahabat yang sudah usia lanjut datang agak kesulitan, dia mau ke depan. Akhirnya Nabi bilang, tafassahu, kasih apa? Lapang biar dia bisa lewat. Ternyata ada yang berlapang minggir, ada yang mukanya cemberut. Mungkin orang-orang munafik nih, yang muda. Dia waktu itu merasa, kan saya datang duluan. Kenapa yang belakangan disuruh maju dan saya disuruh apa? Berdiri. Kata Rasul, makanya wa idza qilan syuju, kalau dibilang berdiri, fan syuju, berdirilah. Karena waktu itu ada yang nggak mau ngelapak. Ayo disuruh berdiri sama Nabi. Dia berdirinya itu agak ngeluh, agak apa? Ngedumel. Seakan-akan saya kan datang duluan, si ini fulan datang belakangan, saya disuruh apa? Berdiri. Yang datang itu ada yang bilang usianya tua, yang kedua ada yang bilang ahlul badar, adalah orang yang ikut perang Badar, jadi punya kemuliaan. Makanya disinilah kita waktu duduk di majelis ada orang yang mulia datang, kasih tempat. Walaupun kita muda duluan, tapi kita apa? Kasih tempat. Ini kata Al-Qur'ani, kalau disuruh. Nah, yang nyuruh di sini maksudnya Nabi. Kalau kita nggak boleh, antum datang belakangan nyuruh. Wa idza qila sujufan sujud. Yang nyuruh antum, yang nyuruh ini mesti apa? Ustadz yang nyuruh. Tolong itu berdiri kasih. Nah, itu harus ngikut. Atau kalau sekarang mungkin panitia. Ustadznya nunjuk panitia, kamu panitia. Nanti dia itu yang ngatur. Selain panitia nggak boleh, haram hukumnya. Ketika kita masuk ke majelis nyuruh orang berdiri lalu kita duduk di tempat itu. Kenapa? Karena itu bukan panitia, bukan punya majelis. Jadi yang kalimat ayat itu yang nyuruh harusnya ustadznya atau panitia yang ditunjuk sama ustadz. Kalau kita nggak datang-datang, bikin. Wah, dia mentang-mentang nggak boleh itu. Kadang-kadang kita bawa pengawal sendiri. Yang nyuruh berdiri kau pengawal kita. Bangun, orang suruh berdiri. Ini panitia bukan, pasukan dia sendiri. Walaupun di sana dia punya majelis gede, tapi kalau di sini dia bukan orang yang berhak untuk mendirikan orang lain. Yang berhak adalah siapa? Sahib majelis. Itu
Wa idza qila, apabila dikatakan, yang mengatakan siapa? Ini harus tahu. Jangan sampai kita, maaf ya, kadang-kadang kita ya mungkin orang yang disegani di sini kalau datang nyuruh orang berdiri terus maju, nggak boleh. Kalau disuruh panitia baru boleh, atau disuruh ustadznya baru boleh. Jangan kita bikin orang minggir lalu kita apa? Duduk di tempat. Makanya ulama-ulama dulu kalau datang nggak disuruh maju, duduk di belakang. Kalau nggak disuruh, tapi kalau disuruh tafadhol maju, itu lain. Atau panitia langsung bawa, itu beda. Tapi kalau tidak, mereka akan duduk di mana mereka dapat tempat. Intinya kata Allah, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah, maka berlapang-lapanglah. Apa kata Allah? Yafsahillahu lakum, akan dilapangkan bagimu. Apa yang dilapangkan? Maksudnya kata ulama, dilapangkan rizkimu. Lihat, baru ini kita duduk nih. Saya lagi duduk ngaji. Tiba-tiba ada orang datang terlambat, nggak dapat tempat. Saya minggir, saya berusaha untuk ngelapangin tempat biar dia bisa duduk. Maka Allah bilang yafsahillahu lakum, kita akan dilapangkan oleh Allah apa? Rizkinya. Bukan dilapangkan di majelis, orang di majelis sempit. Ini saya Allah lapangkan bagimu, bukan di majelis, karena kita tambah sempit kan. Yang tadinya kita bisa ngengkang begini, sekarang jadi apa? Nyempit. Lalu apa yang dilapangkan oleh Allah? Yafsahillahu lakum fi rizkikum, rizkinya dilapangin. Padahal mau ngasih tempat segitu doang. Ngasih tempat. Bagaimana kalau kita lapangkan anak-anak yang taklim? Yang taklim nih sempit dalam artian nggak bisa taklim karena rizki nggak ada, bayaran kita yang bayarin. Sempit karena tempatnya nggak ada, kita yang bangunin. Ya Allah, orang yang membangun majelis, yang membangun yayasan, yang membangun pesantren, yang membangun tempat untuk orang belajar, bisa dibayangkan. Yafsahillahu lakum, kata Allah, Allah akan lapangkan bagi kalian. Padahal kalau cuma satu aja, la'allaka turzaqu bih, bagaimana sekian banyak orang jadi bisa tenang belajarnya, bisa nyaman, lapang duduknya, karena kita yang menyiapkan. Maka yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan bagi kalian. Lihat bagaimana kata para ulama, orang yang memperhatikan dengan orang-orang yang mempelajari syariat Rasul akan diberikan kelapangan, akan dibuka pintu rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada orang itu akan menjadi bangkrut dan sulit rizkinya ketika memperhatikan orang-orang yang belajar syariat. Kata-kata syariatnya maksudnya yang karena Allah. Nah, beda ya kalau saya memperhatikan orang yang belajar ekonomi dan seterusnya untuk memperkaya diri, itu beda. Ini dekat. Seperti cerita ini orang yang selalu deketin Nabi Muhammad, ngaji terus sama Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi? La'allaka turzaqu bih. Boleh jadi Allah buka pintu rizkimu gara-gara orang tadi. Nah, yang terakhir pelajaran dari sini bahwa ada beberapa amalan yang bisa menjadi sebab pembuka pintu rizki kita dari orang lain. Biasanya kan kita sendiri istighfar, pembuka pintu rizki, silaturahim. Jadi beberapa banyak amalan. Tapi ada juga pintu rizki kita dibuka gara-gara orang lain. Di antaranya ini nih, gara-gara kita memperhatikan dia, sebab dia pintu rizki kita dibuka oleh Allah. La'allaka turzaqu bihi. Dengan sebab dia rizkimu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kata para ulama, antum jangan kira orang lain itu tidak bisa menambah rizki kita. Bisa. Salah satunya kalau kita perhatikan mereka, Allah buka pintu rizki kita gara-gara dia. Jadi kata ulama ada beberapa sebab yang menyebabkan rizki dibuka gara-gara orang lain. Di antaranya yang tadi dalam surat Al-Mujadalah tadi di surah apa? Yafsahillah. Kita kalau duduk suka memberikan kelapangan kepada teman kita, itu juga menjadi pembuka pintu rizki. Yafsahillahu lakum. Allah akan buka, Allah lapangkan bagimu, kata ulama, rizki. Allah luar biasa. Dan tentunya kata la'allaka turzaqu bih, boleh jadi engkau diberikan rizki dengan sebab dia. Rizki di sini tentunya bukan hanya terbatas kepada apa? Rizki uang, jabatan, bukan itu, tapi rizki sehat itu juga sebab apa? Rizki. Boleh jadi karena kita memperhatikan anak-anak yang belajar, Allah berikan rizki. Maaf, rizki uang mungkin gak seberapa,
tapi di belakang rezeki uang itu ada sehat. Kenapa kok bisa sehat? Ya, kata para ulama, ketika ini anak nggak bisa lagi belajar. Kenapa? Karena bantuan dananya ketutup. Kenapa? Karena dia nggak bisa kerja, sakit. Mereka wirid, mereka pelajaran, mereka zikir, mereka duduknya mereka di majelis ilmu akan menjadi doa untuk siapa? Si donatur bahasanya. Orang yang membantu dapat doa dari mereka semua. Ini tanpa apa? Mereka berdoa secara khusus, nggak pakai itu. Semua amalan mereka ini akan nyampe kepada orang yang memberikan kemudahan kepada mereka yang belajar. Bagaimana tidak cepat sembuh penyakitnya, bagaimana tidak cepat teratasi kesulitannya, bagaimana tidak terselesaikan permasalahannya. Kenapa? Karena apa yang mereka pelajari, pahalanya kembali kepada yang memberikan kelapangan. Dengan sebab dia bisa belajar dengan tenang. Maka inilah keistimewaan memberikan perhatian kepada talibul ilm, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Subhanallah, insyaallah kita semuanya selalu diberikan rizki yang halal dan thayyibah, dan semoga rizki yang Allah berikan kepada kita baik berupa materi, berupa kesehatan, bahkan jabatan selalu kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita, wabil khusus orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan mempelajari syariatnya, syariat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berikan kepada kita rizki la'allaka turzaku bihim insya Allah. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Tentunya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Anas bin Malik riwayat Imam Tirmidzi dari kaul Nabi la'allaka turzaku bihim. Dan alhamdulillah masih cukup banyak waktu untuk kita buka sesi tanya jawab kalau memang ada yang bertanya, baik berkaitan dengan hadis atau dengan yang lainnya. Dipersilakan. Jadi saya pernah mendengar konsep rezekinya dari Imam Malik yang sementara itu Syafi'i kan murid dari Imam Malik. Kalau kata Imam Syafi'i itu rezeki itu harus kita ikhtiarin. Sementara kalau kita Imam Malik, tunggu juga sudah dapat rezeki. Nah, kira-kira itu gimana? Iya, memang konsep pernah sebenarnya bukan hanya Imam Malik dan Imam Syafi'i, tapi para ulama punya konsep sendiri tentang rizki. Nah, tentang rizki. Dan Imam Malik kita tahu beliau ini Malik bin Anas ibn Malik ibn Abu Amir al-Asbahi yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal 197 Hijriah di kota Madinah. Dan beliau dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Dan beliau punya murid yang luar biasa yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Ini seorang murid yang memang luar biasa, dekat sekali, bahkan diakui oleh Imam Malik sebagai murid yang layak untuk menjadi penerus beliau. Kalau kita lihat dari sejarah Imam Malik bin Anas, jadi jangan salah nyebut ya, kalau sahabat Anas bin Malik, perawi hadis kita namanya Anas bin Malik. Kalau ini Malik bin Anas ibn Malik, jadi dua kali. Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Asbahi. Beliau ini kalau di dalam rizki ada yang mengatakan di dalam sejarah hidup beliau, orang yang menuntut ilmunya ini Imam Malik kalau menuntut ilmu dijor-jorin tuh bahasa kita uangnya. Kalau untuk menuntut ilmu nggak mikir uang. Bahkan beliau ini punya guru yang paling banyak diambil ilmunya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan juga yaitu gurunya yang satu tapi unik, yaitu namanya Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar ini, Nafi' ini budak yang dimerdekakan oleh Umar bin Khattab dan akhirnya oleh Abdullah bin Umar bin Khattab dan akhirnya menjadi maula. Maula itu ya bahasa kita budak ya, tapi dibebaskan, itu maula. Dan Malik ini lihat ketika belajar dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia bawa duit. Dia berkaitan dengan rezeki, dia korbankan semua duitnya untuk cari belajar. Dia suka nyogok, bahasa kita mungkin nyogok ya, bahasa nyogok pembantunya Ibnu Syihab Az-Zuhri.
Pembantu. Kapan waktu kosongnya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri? Kalau dia kosong kabarin saya. Tapi kosongnya waktu tidak istirahat, lagi kosong, nggak ada murid, lagi nyantai, tapi dia nggak lagi istirahat, kasih tahu saya, nanti saya kasih duit. Akhirnya pembantunya sering ngasih tahu, Malik, Imam lagi kosong tuh, kasih fulus. Daud masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, akhirnya nyatet. Itu Imam Malik bayar siapa? Si murid demi untuk bisa bertemu dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Bahkan pas Lebaran, Idul Fitri, orang Lebaran kemana-mana silaturahim makan apa? Dodol, makan ini, dia kagak, dia batengin pembantu. Kosong nggak Lebaran? Kosong kalau Lebaran. Dia nggak istirahat, nggak tidur, dalam artian tamu juga nggak ada, lagi pada sibuk, datang Imam Malik. Malik bin Anas baik, totok, Assalamualaikum, bertamu dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Setelah itu kata Ibnu Syihab, makan. Kan makanan kalau Lebaran. Kata dia, saya datang ke sini bukan untuk makan. Terus saya pengen ngambil hadis. Allah, kata Lebaran masih mau belajar hadis katanya. Akhirnya Ibnu Syihab ngomong, qala haddatsana dicatat sama Malik. Sampai 40 hadis. Karena waktunya kosong, 40. Kelas kata Ibnu Syihab. Qul, makan. Hadis nih. Tambahin lagi. Lah cukup udah 40 hadis. Dia bilang, mau lagi Lebaran disuruh ngomongin hadis, 40 hadis cukup. Nggak, saya pengen masih nambah. Apalin dulu baru nambah. Saya udah hafal, langsung diambil sama Ibnu Syihab. Ngomong sudah hafal, diambil. Baca. Dibaca dari awal, qala haddatsana Syekhi Ibnu Syihab Az-Zuhri haddatsana dari 1 hadis sampai 40. Boleh. Besok datang lagi saya kasih tambahkan, berarti sekali nyatet hafal tuh. Ya tadi ngeluarin duitnya jor-joran, nyogok dulu, berani apa? Kepada pembantu untuk ketemu ini. Kepada siapa? Sampai-sampai Imam Malik rumahnya atapnya sampai habis gara-gara kayunya dipretelin ketika habis duit, dijual untuk modal belajar, dijual. Itu kalau kita baca Syiar A'lam Nubala, Imam Az-Zahabi menyebutkan hampir rumah Anas bin Malik kayu-kayunya yang bisa diambil sama dia. Diambil, dijualin. Untuk modal apa? Belajar agama. Kalau gitu kan mikir, taklim di mana, kampung rambutan, waduh naik motor, bensinnya belum. Mikir ngeluarin bensin nggak mau lah. Kapan bisa apa? Ini Imam Malik. Tapi Imam Malik ini ada guru, sebenarnya guru dia siapa itu? Nafi. Nafi ini budak. Anas bin Malik itu orang Arab, suka melihat nasab juga. Dia agak sedikit gengsi kalau ketemu siapa? Kalau ngebelajar sama Nafi. Nafi ini maula. Kata dia, hatta Ibnu Syihab Az-Zuhri itu Quraisy. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu Quraisy, bangsa Quraisy. Dia kalau datang ke Nafi, gurunya. Nafi, hadis nih. Syekh, tolong berikan kepadaku ilmu hadis. Qala hadatsana Abdullah bin Umar, qala Umar bin Khattab, qala Rasulullah. Tapi si Ibnu Syihab ini kalau habis dapat ilmu hadis, dapat hadis dari Nafi, dia datang ke Salim. Salim itu siapa? Salim anaknya Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Salim, engkau benar dengar hadis ini dari Rasul, ada enggak? Oh iya, saya dengar hadis ini dari Rasul. Qala haddatsana abi, ya Abdullah bin Umar. Qala haddatsana jaddi, siapa? Umar bin Khattab, qala Rasulullah. Ibnu Syihab kalau meriwayatkan hadis ngambil riwayat dari Salim bin Abdullah bin Umar, nggak ngambil dari Nafi. Nafi pegel, ngambil hadis dari saya, ngambilnya kemana? Diceknya ke Salim. Kenapa? Karena dia bukan Quraisy. Jadi Ibnu Syihab kalau saya bawain dia, ini adalah budak maula. Itu orang Arab walaupun alim masih mikirin begitu tuh. Kalau nasab haddatsana Nafi, ya agak turun. Kenapa? Bukan Salim. Kalau Salim kan langsung Quraisy. Salim Abdullah bin Umar. Jadi Nafi itu agak galak. Galak dalam artian saya nggak mau baca hadis. Si Ibnu Syihab giliran ngambil dari saya, riwayatnya dari Salim. Kalau begitu, jadi Nafi ini agak keras. Kenapa kerasnya? Ngambek kalau bahasa kita. Ini pada canda nih, ngambil dari saya, riwayatnya nggak ngambil dari saya, kata Nafi. Malik ini unik. Dia itu setiap habis sholat subuh misalkan dimakan di rumahnya,
Terus dia langsung ke rumah Nafi, duduk di pinggir pintu rumah Nafi. Nafi Maula bin Umar duduk sambil megang kertas sambil pulpen. Nggak diketok pintunya. Pas mau zuhur jam 11 keluar nih Nafi, diikutin di belakang. Diikutin. Pas mau masuk pintu masjid, ya Nafi, haditsni ma sami'tahu min Rasulillah. Nafi, tolong dong hadis yang pernah kau dengar dari Rasul. Qala hadatsana Abdullah bin Umar, qala Umar bin Khattab, qala Rasulullah. Lari. Anas bin Malik bin Anas habis najat lari. Terus dia waktu meriwayatkan hadis tetap qala hadatsana Nafi, hadatsana Abdullah bin Umar, qala hadatsana Umar. Cuman belajarnya nggak mau duduk. Kenapa? Maula katanya. Saya nggak mau duduk, dia mau maula. Tapi ngambil ilmunya tetap ngambil, cuman lewat habis dapat lari kata Nafi. Biar nggak dibilang murid ya, habis dapat lari. Tapi di riwayat kitab Muwatta itu puluhan bahkan terbanyak hadis riwayat Nafi. Bayangin setiap dapat satu hadis lari tiap hari. Dan dia dapat puluhan, ratusan hadis riwayat Nafi. Belajar begitu doang di perjalanan kabur. Dia nggak mau duduk nih, Nafi buka majelis nggak mau duduk situ. Kenapa? Dari Maula, saya pengennya dari Quraisy. Jadi ngambilnya dari apa? Quraisy. Kenapa? Karena bukan dari, artinya punya nilai lebih tuh. Kalau dia belajar sama orang Arab, sama orang yang alim Quraisy, itu punya nilai itu. Daripada dia orang alim tapi dari Maula, dia ngambil dari web. Nah, Nafi ini dia mengatakan bahwa ilmu itu ketika kita sudah rizki itu ketika kita sudah menjalankan syariat, maka Allah akan ngasih. Kalau istilah kita, kamu nggak usah mikirin rizki, pikirin aja kewajiban yang Allah perintahkan kepada kamu, laksanakan, nanti Allah pasti ngasih. Jadi nggak perlu puyeng mikirin apa rizki, kerjakan apa yang Allah perintahkan, Allah akan mengatur rizkimu. Itu konsep Imam Malik. Jadi nggak boleh ada orang puyeng mikirin apa rizki. Kenapa? Karena ayat cukup banyak. Kalimatnya apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sungguh kami yang memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka. Di ayat yang lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan juga kamu. Berarti rizki datang dari Allah. Makanya orang yang mikirin rizki berarti salah. Mikirin yang sudah ditentukan. Mestinya mikirin yang belum ditentukan. Amal kita itu kita yang menentukan. Rizki Allah yang menentukan. Jadi jangan terbalik. Banyak mikirin yang sudah ditentukan Allah, tapi lupa mikirin apa yang tidak ditentukan Allah. Waduh, konsep kayak begitu kampung rambutan belum dapat ya. Pagi masih mikirin apa? Kata Imam Malik, gak usah terlalu mikirin. Itu udah pasti. Nggak mungkin kalian mati sebelum rizki yang sudah ditentukan nyampe kepada kita. Tapi karena kurang yakinnya, akhirnya kewajiban kepada Allah kurang diperhatikan. Dan memperhatikan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Makanya itu konsep Imam Malik. Tapi kata Imam Syafi'i nggak bisa. Kamu harus menjalankan. Imam Syafi'i muridnya. Oh, Imam Syafi'i. Kalau kita cerita Imam Malik bin Anas al-Asbahi, semua orang kalau ketemu dia gemetar. Itu lau haibah qawiyah, wibawanya itu. Siapa yang hidup zaman dulu, semuanya hatta raja, gubernur kalau ketemu dia gemeter. Bahkan pernah siapa? Kalau bahasa kita, gubernur kota Madinah, gubernur ketok pintu hulu balangnya atau pengawalnya datang, wahai Imam Malik, gubernur mau belajar hadis Muwatta, karena dia pengarang kitab Muwatta. Hadis Muwatta dia pengen denger tuh. Datang dong tolong ke istana karena dia pengen denger bacaan Muwatta. Kalau mau denger ke Masjid Nabawi. Karena Imam Malik majelis pertama di Masjid Nabawi. Imam Malik itu punya majelis salim di Nabawi, Masjid Nabawi. Kalau mau tahu majelisnya dulu di Raudhah. Itu kalau kita ini rumahnya Nabi, kamarnya Nabi, ini mimbarnya Nabi, di sini ada tiang. Di sini pertama ada tiang Aisyah, ada tiang Babu Taubah, Abu Lubabah. Itu Imam Malik di antara dua imam, di antara dua tiang ini. Kenapa dia berada di dua tiang? Karena dulu Nabi kalau duduk di sini, Imam Malik duduknya aja milih majelisnya didudukin Nabi.
Dulu Nabi kalau duduk selalu di sini. Maka saya buat majelis taklim di sini. Jadi dia taklimnya di situ. Di tempat duduk yang biasa diduduki Nabi. Kalau ditarik lurus dengan pintu Umar bin Khattab. Di sini ada pintu Umar bin Khattab. Terus setelah mulai agak sakit, dia agak kurang sehat, sudah mulai agak berusia lanjut, maka dia pindah majelisnya. Kemana? Ke rumah beliau. Rumah beliau itu bekas rumahnya sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud punya rumah, dia beli. Dia beli berlipat-lipat. Waktu itu dia bilang apa? Saya ingin menempati rumah yang pernah ditempati sahabat Nabi Muhammad. Jadi akhirnya dibuka majelis di rumah yang pernah dulu menjadi rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Karena Imam Malik ini sangat keras, sangat menjaga untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat. Sampai-sampai Malik bin Anas al-Asbahi ini kalau masuk kota Madinah naik kuda turun dia. Nggak mau naik kuda, nggak mau naik ontak kalau masuk kota Madinah. Dia mau jalan kaki. Waktu ditanya kenapa? Aku tidak mau terhalang kakiku bersentuhan dengan tanah yang menyentuh badannya Nabi Muhammad SAW. Malik bin Anas ini, Imam Malik, kalau dia mau baca hadis, dia mandi dulu, dia ambil baju yang paling bagus, dipakai imam yang bagus, dia bersiwak, lalu haddatsana Nafi' qala haddatsana Abdullah bin Umar. Ini namanya silsilah dhahabiyah. Kalau ada nanti kita baca hadis, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani bilang qala haddatsana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qala haddatsana Malik qala haddatsana Nafi' qala haddatsana Abdullah bin Umar qala haddatsana Umar bin Khattab qala Rasulullah. Itu namanya silsilah dhahabiyah, silsilah sanad yang paling bagus. Kenapa? Dari Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, pendiri mazhab Hambali. Dia mendengar dari gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendengar dari Malik, Malik mendengar dari Nafi', Nafi' mendengar Abdullah. Itu kalau dari Nafi' pasti Abdullah bin Umar karena dia maula, dia pembantunya. Intinya dia itu selalu buka. Dia tidak mau berdiri di unta atau di kuda kalau nempel di Masjid Nabawi atau di Madinah. Dan beliau selalu mengatakan kalau baca hadis, waktu ditanya wahai Imam Malik, apa hukumnya begini? Dijawab. Terus itu benar apa tidak? Bagaimana? Beliau selalu mengatakan begini. Kullu qaulin yu'khadh wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Jadi nunjuknya ke sebelah kanan dia. Kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku. Setiap perkataan boleh diambil, boleh ditinggalkan kecuali sahibu hadzal qabr. Kecuali nunjuk ke sini. Siapa itu? Kecuali yang ada di kuburan itu. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad, karena dia majelisnya di Raudhah, di sebelah kanannya kuburan Rasul. Jadi kalau ngomong kecuali itu tuh yang ada di kuburan, enggak boleh ditolak. Kalau perkataan saya boleh ditolak, boleh diambil. Kullu qaul yukhad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Itu Imam Malik. Dan karena cintanya dan perhatian dengan sunnah dan athar, apa kata beliau? Wallahi ma nimtu fi lailatin illa ra'aitu habibi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Wallahi saya tidak pernah tidur di malam hari illa ra'aitu habibi Muhammadan, kecuali ku melihat kekasihku Nabi Muhammad. Jadi Imam Malik nih tiap tidur mimpinya Rasul. Tiap tidur kalau malam hari dia tidur selalu mimpi Rasul. Karena kayak begitu tuh. Nah itu yang mengatakan nggak usah mikirin rizki. Perintah Allah laksanakan, sunnah Nabi kerjakan, rizki pasti dikasih. Tapi kata Imam Syafi'i kamu harus ada ikhtiar. Tetapi ikhtiarmu tidak boleh meninggalkan syariat. Kenapa? Di dalam syair-syair Imam Syafi'i punya diwan. Di salah satu syairnya itu berkata apa? Tarjun najata walam tasluk tariqataha fa inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau mencari keselamatan tapi engkau tidak menjalankan jalan-jalan keselamatan, sungguh engkau tidak akan dapat keselamatan sebagaimana perahu tidak akan pernah berjalan di atas daratan. Berarti apa? Harus ada ikhtiar. Tetapi beliau juga memberikan di dalam syairnya, sungguh rizkimu tidak berkurang dan tidak bertambah dengan bita'anni, dengan engkau berlambat-lambat atau engkau mempercepat. Artinya apa? Ikhtiar saja, ikutin prosedur, nggak usah kita sampai ninggalin ibadah gara-gara apa? Wah, ini kalau saya sholat isya berjamaah, ini pelanggan ngilang. Nah itu tuh. Kata Imam Syafi'i jangan, ikuti semua prosedur, wajib dikerjakan sempurna, ikhtiar engkau akan dapat. Rizkimu tidak akan bertambah dengan engkau berburu-buru, dan rizkimu tidak akan berkurang dengan engkau bersantai-santai. Berjalanlah seperti apa adanya, Allah akan berikan rizki kepada kalian. Entah
Kita pakai madzhab siapa nih kira-kira? Madzhab Syafi'i apa? Kadang-kadang Syafi'i, kadang-kadang Imam Malik. Imam Malik kalau lagi lemes sudah ada tawakal. Insyaallah itu lagi lemes itu. Tapi kalau lagi semangat saya pakai Syafi'i itu. Insyaallah kita semua selalu diberikan rezeki yang halalan thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil